Pergilah, tak ada jalan di sini. Kau takkan pernah berhasil menyeberang. Kau pikir bisa, tapi takkan bisa. Kau dengar aku. Sayapku yang akan menyeberang. Ini ujianku. Kau tak tahu siapa aku. Tak pernah dengar tentang Ikoris. Sayapku yang akan menyeberang. Ini ujianku, takdirku. Kau takkan pernah dapat audiensi. Kau akan mati, prajurit berbaju putih. Kau akan mari. Aku akan capai saudari takdir. Dan aku akan ambil sayapmu untuk itu. Saudari takdir takkan biarkan dewa jatuh seperti menikmati cahaya mereka. Lu mau nonton aja, tapi nggak mau subscribe. Nih, rasain. Ampun, Bang Kratos. Iya deh, gue subscribe. Udah basi. Nih, rasain lo. Pukulan gue, pukulan 1000 janji manis. Tunggu, mungkin para saudari takdir telah menyuruhmu untuk menolongku. Aku harus kembali sekarang. Curiga nih, apa dialog ini ada di skrip ya? Siapa yang berani memutus rantai siksaku? Kau kuat, tapi terlalu kecil, bahkan untuk seorang Olimpian untuk bisa disebut dewa. Kratos. Kratos, berani sekali kau menampakkan wajahmu padaku setelah apa yang telah kau lakukan. Aku akan membuatmu menderita, Kratos. Atlas, kau harus mempercayaiku. Apa yang terjadi? Sejak terakhir kali kita bertemu. Kenapa aku harus mempercayai pelayan Zeus? Karena aku berniat menghancurkan Zeus. Kratos, kau tetap prajurit yang sombong dan bodoh, tak pernah berubah. Lalu bagaimana kau berencana mengalahkan Raja para Dewa? Dengan mengambil kembali pedang Olympus dan menusukkannya ke jantung Zeus. Pedang itu menyimpan kekuatan yang dulu kupegang sebagai dewa perang. Pedang Olympus? Aku sudah lama tidak mendengar nama itu. Sejak berakhirnya Perang Agung, kegilaan darah dan nafsu kekuasaan merajalela dalam diri Zeus. Zeus, masa muda keren ya guys. Hasratnya untuk menguasai kaum fana tak bisa kami tolerir. Perang antara para Titan dan Olimpian membentuk lanskap dunia fana. Itu perang yang kami tahu harus dimenangkan oleh para Titan. Jika kami kalah, itu berarti berakhirnya zaman keemasan pemerintahan Titan. Dan kemakmuran manusia takkan lagi ada.
Aku akan terus bertahan. Meski dalam penawanan, Zeus menciptakan sebuah senjata yang amat kuat untuk mengakhiri perang agung. Sebuah senjata yang ditempa dari langit dan bumi, pedang Olympus. Aku mengusirmu ke jurang tergelap Tartarus. Aku terbangun dalam siksaan dunia bawah, dibuang ke jurang tergelap Hades. Aku pasti sudah menghancurkan Zeus seandainya kau tak menempatkanku di sini, hamba para dewa. Aku tak lagi menuruti kehendak para dewa. Atlas! Aku telah menelan pengkhianatan mereka untuk yang terakhir kalinya. Tunjukkan aku jalan menuju para sisters, dan aku akan membunuh Zeus sekali untuk selamanya. Bacalah! Dengarkan aku, wahai sister yang mengendalikan benang takdir. Teruskan! Ada orang lain yang mencari sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh para sister. Bacalah! Sebagai bukti bahwa dia layak. Tidak, tolong, tidak. Aku tak bisa melakukannya. Tidak. Baca! Terimalah persembahan darahku ini. Sorry guys, sensor guys, banyak bocil yang nonton. Bagus sekali, prajurit. Dengan pengorbanan ini, kau telah membuktikan tekadmu untuk menemui saudari takdir. Namun, ini hanyalah langkah kecil dalam pencarianmu untuk mendapat audiensi dengan kami. Baca tulisan itu. Dengarkan aku, saudari takdir yang mulia. Ada lagi yang datang memohon audiensi untuk mengubah takdirnya. Baca! Sebagai bukti aku layak. Tidak, Kratos. Ini akan menjadi akhir kita semua. Kau harus berhenti. Ini tugasmu mati dalam pekerjaan. Aku berikan darahku untuk menerangi jalannya.
Kratos, seperti burung phoenix yang bangkit dari abunya, kau juga mencari kesempatan kedua dalam hidup. Temukan abu itu dan bebaskan sang phoenix. Hanya dengan begitu, kau akan menemukan jalan menuju kuil para takdir. Aku telah datang terlalu jauh untuk gagal. Kau! Tuanku, Aku suruh kau kembali ke Sparta. Kenapa kau biarkan Sparta tak terlindungi? Sparta sudah tak ada lagi. Pengkhianatan macam apa ini? Zeus. Dia datang menyamar dalam kegelapan ke Sparta. Tetap waspada. Rakyat berteriak memanggil. Mereka memohon dewa. Mereka menyelamatkan mereka. Tapi kau tak datang. Waduh, ini sebenarnya Dewa Zeus apa Dewa Berus? Kerjanya kok menghancurkan? Aku tak punya pilihan. Aku harus menemui saudari takdir untuk mengubah nasib Sparta tercinta karena hanya aku yang tersisa. Kini hanya kaulah yang tersisa. Aku percaya saudara-saudara Sparta kita akan hidup melalui dewa perang yang sesungguhnya. Asu! Begini cara kau menghadapiku. Pengecut! Aku sudah muak jadi mainan para dewa. Turunlah dan hadapiku sekarang, Zeus! Kratos beneran ngamuk, guys. Aku muak dengan kebohongan para dewa.
Maafkan aku, cintaku. Bisakah kau memaafkanku? Belum Ternyata semuanya hilang, Kratos Kratos. bisa romantis Kau harus juga. terus maju. Banyak yang dipertaruhkan di sini. Aku tak bisa mengalahkan para dewa. Kemenangan berpihak padamu, Kratos. Tapi kau harus menggenggam takdirmu dan memerintahnya. Ada perang di Cakrawala, dan kami butuh kau memimpin kami ke medan laga. Untuk tujuan apa? Kematian Zeus. Jika kau ragu, Zeus akan terus menyiksamu. Ia takkan tenang selama kau masih hidup. Dan saat kau mati, saudaranya Hades akan memastikan jiwamu disiksa sepanjang keabadian. Kau takkan pernah beristirahat sampai kau menghancurkannya. Ambillah kekuatan yang membakar Sparta tercintamu ini. Biarkan amarahmu membara dan percepat langkahmu menuju takdirmu. Waktunya bertindak telah tiba, Kratos. Pertempuran ini hanyalah awal dari perang besar yang akan datang. Salah satu adegan yang paling epic naik gunung api. Keren. Kami sudah menantimu. Menyingkirlah jalanku. Tekadmu memang mengagumkan, meski salah arah. Tak seorang pun bisa mengubah takdirnya, Kratos. Kami, para saudari yang menentukan nasib semua makhluk, akulah yang menetapkan para titan kalah dalam perang besar. Akulah yang membiarkanmu datang sejauh ini. Membunuh Zeus bukanlah takdirmu. Kau tak lagi mengatur takdirku. Kurasa Gaia telah menurunkan kepalamu dengan kebohongannya. Aku sudah memperingatkanmu. Biarkan aku lewat. Kau selalu menghibur kami, Kratos. Tapi dengar ini, manusia fana, tak ada kekuatan yang lebih besar daripada saudari takdir. Jika kau menentang kami, kau akan mati. Dan sekarang kehidupan itu akan berakhir. Hahaha. Kamilah yang mengontrol takdirmu, wahai manusia pada bodoh. Kami bisa mengakhiri hidupmu. Oh, nikmatilah mimpimu. Maka buat ingatanmu, Kratos. Sejak yang kau genggam adalah bukti kemenanganmu atas Ares. Tanpa dia, hari ini yang akan mati adalah engkaulah, bukan Ares.
mengubah jalanmu dan menunjukkan masa depanmu. Inilah kekuasaan atas takdir. Trotel telah mencapai jaringan matahari. Setiap matahari terhubung dalam satu kesatuan. Carilah jaringanmu sendiri, dan kau akan mampu mengendalikan cermin matahari, sumber kekuatan mereka. Gunakanlah kekuatan itu untuk membuka jalur kembali ke masa ketika Zeus memerintah para dewa. Bahkan saat napas terakhirmu, kau tetap memberontak padaku, tak peduli. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Saudari takdir, mereka yang telah menyelamatkanmu, tak kusangka. Para saudari takdir sudah mati. Aku meremehkanku. Kesalahan yang takkan kubuat lagi. Kini aku akan tunjukkan kekuatan sejati seorang dewa. Aku sudah bosan bermain-main denganmu, Kratos. Aku meletakkan senjataku. Zeus, bebaskan aku dari siksaan ini. Aku akan membebaskanmu dari kehidupanmu, anakku. Tapi siksaanmu baru saja dimulai. Wah, ini tipu balas tipu. Dulu Zeus tipu Kratos dengan pedang Olympus. Dan sekarang Kratos tipu Zeus dengan pura-pura nyerah. Kau tak boleh melakukan ini, Kratos. Beraninya kau melawanku. Aku tak ingin melawanmu, Kratos. Tapi aku harus membela Olympus. Ingat ini, anakku. Kau telah memulai perang yang tak mungkin kau menangkan. Para takdir sudah menetapkan kemenanganku. Jangan, Kratos. Athena! Tidak.
Mengapa kau mengorbankan dirimu sendiri? Untuk menyelamatkan Olympus. Aku tak ingin menghancurkan Olympus. Hanya Zeus. Zeus adalah Olympus. Dia sendiri yang membawa ini padanya. Karena rasa takut, Kratos takut seperti yang dirasakan ayahnya. Kronos, ketakutan yang memicu perang besar, ketakutan yang membuat Zeus membunuhmu. Putranya sendiri. Putranya! Sama seperti Zeus terpaksa menghancurkan ayahnya, Kronos. Kau juga terpaksa melakukan hal yang sama. Tak seorang putra seharusnya menghancurkan ayahnya sendiri. Tidak! Aku tak punya ayah! Dewa demi dewa akan menentangmu, Kratos. Mereka akan melindungi Zeus. Zeus harus hidup agar Olympus tetap berjaya. Jika seluruh Olympus menentang balas dendamku, maka seluruh Olympus akan mati. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan para dewa. Masa para dewa telah tiba waktunya untuk berakhir. Sabar Bang Kratos, namanya juga hidup. Kadang kenyataan pahit emang bikin denial. Move on, jangan taksik-taksik amat. Ingatlah Kratos, sekarang kau punya kekuatan untuk mengendalikan waktu. Gaya! Kami sudah menantimu, hantu Sparta. Para dewa terlalu kuat untuk kami kalahkan sekarang. Seluruh Olympus gemetar mendengar namaku. Zeus lemah! Ares dan Athena sudah mati. Dan pedang Olympus kembali di tanganku. Kita bisa memenangkan perang besar tapi bukan di masa ini. Ikutlah denganku, Gaia. Kembali ke zamanku. Kemenangan menanti. Kita pernah menghadapi ancaman yang jauh lebih buruk daripada manusia fana ini. Tapi kita adalah para dewa. Kita yang disembah umat manusia. Kita yang memerintah dunia ini. Kita takkan dihancurkan oleh bajingan kecil ini. Saudara-saudaraku, singkirkan penyesalan yang telah memisahkan kita selama ini. Kini kita akan bersatu. Kita akan berdiri sebagai satu kekuatan. Dan aku akan melenyapkan penyakit ini. Olympus akan bangkit kembali. Zeus di akhir kayak bapek-bopet kompleks. Lagi rapat RT. Hahaha. Putramu telah kembali. Aku datang membawa kehancuran bagi Olympus. Tamat God of War 2-nya guys. Gimana lanjut God of War 3-nya nggak? Tapi tolong subscribe, share, and comment dong. Soalnya males gue kalau buat lagi kalau sepi kayak gini.
Halo teman-teman gamer, balik lagi bareng gue yang siap nemenin kalian ngebedah kisah epik dari dunia game. Gimana? Udah nonton cuplikan terakhir dari God of War 2? Gila banget kan endingnya. Rasanya kayak nonton film kolosal, tapi penuh emosi dan makna di tiap adegannya. Nah, sekarang yuk kita santai bareng, sambil gue ceritain ulang babak akhir perjalanan Kratos yang benar-benar bikin kita semua tercengang. Jadi gini guys, setelah ngelewatin berbagai rintangan dan ngalahin monster-monster gede, Kratos akhirnya makin dekat sama tujuannya, menemukan saudari takdir. Dalam perjalanannya, dia ketemu sama sosok bernama Ikarus. Ya, si manusia bersayap dari legenda Yunani. Kalau kalian ingat mitologinya, Ikarus itu anak Daedalus yang dikasih sayap dari lilin. Tapi karena terlalu sombong, dia terbang terlalu tinggi sampai lilinnya meleleh dan jatuh ke laut. Nah, di versi God of War 2 ini, Ikarus udah kayak orang yang halu berat. Dia ngoceh soal takdir dan sayapnya yang katanya bisa menyeberang ke dunia lain. Tapi Kratos, yang udah capek dengan semua penderitaan, jelas nggak punya waktu buat dengerin ocehan itu. Langsung aja, Kratos hajar Ikarus ngerampas sayapnya dan make buat terbang nyebrang jurang. Tanpa basa-basi, dingin, brutal, khas Kratos banget. Setelah itu, Kratos bertemu Atlas, sang Titan yang dihukum Zeus buat menahan langit selamanya. Dulu mereka musuhan, tapi sekarang nasibnya sama-sama dikhianati oleh para dewa Olympus. Di sini, Kratos berhasil meyakinkan Atlas buat jadi sekutunya. Dari momen ini, kita bisa lihat satu hal menarik. Bahkan musuh besar bisa jadi kawan kalau tujuannya sejalan. Kadang, dendam justru bisa menyatukan dua kekuatan besar untuk menghancurkan musuh yang lebih besar lagi. Akhirnya, Kratos sampai di kuil saudari takdir, Lachesis, Atropos, dan Clotho. 3 sosok yang memintal benang kehidupan, menentukan takdir, bahkan bisa memotongnya kapanpun mereka mau. Tapi jelas, mereka nggak senang dengan kehadiran Kratos yang datang untuk mengubah nasibnya sendiri. Pertarungan di sini luar biasa epik. Para saudari itu memanipulasi waktu, masa lalu, bahkan mencoba menghapus Kratos dari sejarah. Tapi Kratos bukan orang yang gampang tunduk. Dengan kekuatan dan amarah yang membara, dia berhasil menundukkan mereka semua, lalu menguasai cermin takdir. Dan disinilah segalanya berubah. Kratos bisa kembali ke masa lalu, tepat ke momen ketika Zeus mengkhianatinya di Rhodes. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini usaha Kratos buat menulis ulang sejarah hidupnya sendiri. Begitu muncul di masa lalu, Kratos langsung nyerang Zeus tanpa basa-basi. Pertarungan ayah dan anak ini brutal, penuh amarah, dan benar-benar jadi salah satu adegan paling intens di seluruh seri God of War. Ketika Zeus mulai terdesak, Kratos mengangkat pedang Olympus untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba, Athena muncul dan mencoba menghentikannya. Dia rela mengorbankan diri demi melindungi Zeus. Di detik-detik terakhir hidupnya, Athena mengungkapkan rahasia besar, bahwa Kratos adalah putra Zeus sendiri. Kebenaran itu mengguncang segalanya, tapi Kratos yang sudah tenggelam dalam kebencian menolak mengakuinya. Aku tak punya ayah, katanya dengan nada marah. Di sini kita bisa lihat gimana dendam bisa membutakan seseorang dari kebenaran paling dalam, bahwa bahkan dewa pun bisa jadi korban dari luka masa lalu yang belum sembuh. Zeus selamat, tapi harga yang dibayar mahal. Athena tewas di tangan Kratos, dan Olympus kini tahu bahwa dewa perang mereka bukan lagi sekutu. Maka Kratos bersumpah, kalau seluruh Olympus berdiri di sisi Zeus, maka seluruh Olympus akan jatuh bersamanya. Dengan kekuatan cermin takdir, Kratos kembali ke masa para Titan Bay, membebaskan mereka satu persatu. Dan kali ini, dia tidak datang sendirian. Bersama para Titan, Kratos bersiap menantang Olympus dalam perang besar yang akan menentukan nasib dunia. Adegan terakhirnya benar-benar megah. Kratos berdiri di bawah Gaia, mengarah ke Olympus yang menjulang tinggi, dan berteriak dengan amarah membara, "Zeus, putramu telah kembali. Aku bawa kehancuran bagi Olympus." Sumpah, momen itu benar-benar bikin merinding. Sebuah ending yang sempurna buat membuka jalan ke God of War 3. Kisah ini bukan cuma soal balas dendam, tapi tentang takdir, pengkhianatan, dan siklus kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Ikarus yang sombong, Athena yang berkorban, sampai rahasia besar antara Kratos dan Zeus, semuanya dirangkai dalam kisah yang megah dan tragis sekaligus. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa kasih like, tulis di kolom komentar adegan yang paling bikin kalian kagum, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita epic lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jadi gamer sejati yang main dengan hati, bukan cuma amarah.